Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ya. Nah, kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik dan keluarganya semuanya sehat-sehat semua ya. Dan kalaupun ada yang sakit, kakak doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau adik-adik semuanya menyiapkan diri, hati, dan pikiran itu tertuju kepada Tuhan Yesus ya. Yuk, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari sehingga kami bisa kembali beribadah bersama-sama denganmu pada hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dan berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Dan kiranya ibadah ini berlancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri ya. Kita nyanyi lagu Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Kita bernyanyinya bersama-sama ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kayana ya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Nanti minta tolong sama mama, papa, kakaknya
untuk membawakan ayat Alkitab yang kita dengarkan pada hari ini. Nah, sebelum itu, siapkan dulu ya hati dan pikiran agar kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yana nantinya. Yuk, kita bernyanyi lagi. Kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus Kupanggil. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus agar kita boleh mengerti apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari adik-adik semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin nyatakan kepada kami. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan, dan kami semakin mengerti, dan kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus adik-adik dimanapun berada, biarlah boleh duduk tenang, fokus, konsentrasi untuk menerima firman Tuhan. Dan Engkau juga pakai Kak Yana untuk menyatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama kakak menceritakan firman Tuhan, Alkitabnya boleh dibuka ya. Nah, firman Tuhan kita hari ini itu terambil dari Perjanjian Baru. Nah, bisa minta tolong mama papanya atau keluarga yang di rumah ya. Jadi terambil dari Matius 26 sampai 27. Nah, hari ini dan minggu depan
kita akan belajar banyak tentang apa yang dimaksud Tuhan Yesus membayar dosa umatnya. Jadi kita akan belajar tentang hal itu. Nah, adik-adik, selama kakak menceritakan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, itu kalian boleh tetap membuka Alkitabnya ya sampai firman Tuhan ini selesai. Nah, adik-adik, bertahun-tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus datang, Allah telah berbicara kepada Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya berkata bahwa Tuhan Yesus itu atau juru selamat akan lahir sebagai anak kecil. Nah, nabi yang lain selain Yesaya juga mengatakan, yaitu Nabi Mika ya namanya. Nabi Mika berkata bahwa juru selamat akan lahir di kota Betlehem. Nah, Allah menggenapi semua itu ya adik-adik. Jadi sang juru selamat pun datang ke dunia sebagai bayi dengan tujuan yang sangat istimewa. Apakah itu? Iya, Tuhan Yesus juru selamat manusia datang untuk menebus dosa kita. Dia adalah domba Allah, di mana dia dilahirkan untuk mati di kayu salib karena dosa-dosa umatnya. Ia menerima hukuman yang seharusnya tidak dia terima. Nah, ketika Tuhan Yesus dewasa, dia menghabiskan waktunya selama 3 tahun. Jadi ketika Tuhan Yesus dewasa, dia menghabiskan waktunya selama 3 tahun untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Nah, seperti cerita minggu-minggu lalu ya, Tuhan Yesus mengajar serta menyembuhkan orang sakit. Nah, di sana juga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah anak Allah dan mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi mereka yang percaya, mereka akan memperoleh hidup baru atau hidup yang kekal. Tibalah saatnya di mana Tuhan Yesus untuk mati demi mereka yang dikasihinya, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami kesakitan yang tidak tertahankan ya, ketika dia dipaku di kayu salib. Dan yang lebih parah dari hal itu ialah Tuhan Yesus harus terpisah dengan Allah Bapa yang di sorga ketika dia terpaku di kayu salib untuk dosa kita. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi serdadu-serdadu itu akan datang dengan kemarahan dan membawa dia pergi kepada pemimpin agama Yahudi. Jadi menurut kalian, apakah yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus lakukan adalah dia berdoa
dia berbicara kepada Bapanya di sorga. Dia pergi ke suatu tempat bersama dengan murid-muridnya. Tempat itu ialah Getsemani. Nah, di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus meminta pertolongan kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena disalib itu tidaklah enak ya, itu sangatlah sakit. Nah, pada zaman dahulu penyaliban itu tidak cuma dipaku di kayu salib ya adik-adik, tapi juga mereka dicambuk, mereka dihina, mereka diludahi, mereka harus digantung hingga mereka mati perlahan-lahan. Jadi Tuhan Yesus yang adalah manusia seutuhnya, manusia sebenarnya sempurna ya, sebagai manusia dia juga akan merasakan sakit, dia juga memiliki rasa ketakutan, tetapi dia mau taat kepada Allah Bapa. Dia mau kita dibenarkan, kita yang dulunya salah, kita yang dulunya berdosa, kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Karena apa? Dia tahu bahwa serdadu-serdadu atau prajurit tadi akan datang segera. Nah, tetapi karena murid-muridnya ini sangat lelah setelah melakukan perjalanan dan juga setelah mereka melayani orang-orang yang mengikut Yesus, mereka kelelahan dan akhirnya mereka tertidur. Nah, tidak lama setelah itu, serdadu-serdadu itu datang dengan amarah adik-adik. Mereka datang dan menangkap Yesus. Yesus yang tidak memiliki dosa dan kesalahan sedikit pun ditangkap oleh mereka. Nah, kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa meminta Allah untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal tersebut. Nah, Tuhan Yesus tidak melakukan atau tidak melarikan diri atau menyelamatkan dirinya ya. Karena apa? Dia tahu tadi apa tujuannya adalah untuk mati di kayu salib. Jadi dia mau taat kepada Allah Bapa. Dia tidak lari dari pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan Allah sudah berikan kepadanya. Dia mau taat sampai akhir. Nah, ketika melihat Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu atau prajurit tadi, para murid-murid menjadi ketakutan dan akhirnya mereka lari, mereka pergi karena ketakutan. Lalu para serdadu tadi membawa Tuhan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi. Nah, di sana mereka mencari cara untuk bisa membunuh Yesus. Mereka mencari cara agar bisa memfitnah dia. Jadi mereka mendatangkan banyak saksi, tetapi tidak satupun dari saksi-saksi itu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersalah.
karena memang Tuhan Yesus tidak bersalah ya sedikit pun. Lalu seorang pemimpin agama bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau ini adalah anak Allah dan engkau adalah juru selamat yang dijanjikan?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang engkau katakan itu adalah benar. Aku adalah anak Allah dan aku adalah juru selamat yang dijanjikan seperti apa yang kau katakan tadi." Mendengar itu, para pemimpin agama marah. Mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah menghina Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan dia mengaku-ngaku sebagai juru selamat. Lalu mereka berteriak, Yesus harus dihukum mati. Lalu mereka merobek pakaian Tuhan Yesus. Ketika pemimpin agama orang Yahudi mendengar pengakuan Tuhan Yesus, mereka meludahi muka Tuhan Yesus. Mereka memukul dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Lalu para pemimpin ini tahu bahwa kalau mereka ingin membunuh Tuhan Yesus, mereka harus mendapatkan izin dari wali negeri Romawi. Nah, dalam hal ini wali negeri Romawi adalah Pilatus. Ketika para pemimpin agama Yahudi ini mendatangi Pilatus, Pilatus memeriksa Tuhan Yesus. Dan ketika Pilatus memeriksa Tuhan Yesus, dia tidak menemukan satupun kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia berkata kepada pemimpin agama itu bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan dan dia bukanlah orang yang berbahaya. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan Pilatus, artinya dalam hal ini Pilatus ingin melepaskan Tuhan Yesus. Namun para pemimpin agama ini tidak mau, adik-adik. Mereka tidak mau melepaskan Tuhan Yesus. Mereka tetap mau Tuhan Yesus disalibkan. Nah, lalu Pilatus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, dia ingin membebaskan Tuhan Yesus. Jadi ketika pada saat itu adalah hari Paskah ya, jadi Paskah bagi orang Yahudi. Nah, pada saat itu biasanya ada satu penjahat yang akan dibebaskan. Lalu Pilatus berkata, "Ini adalah Paskah Yahudi. Jadi aku akan melepaskan satu orang yang bersalah, yaitu Barabas." Nah, Barabas ini adalah orang yang sangat jahat, adik-adik. Kalau kita pikir Yesus yang tadinya tidak bersalah dan Barabas yang sangat jahat, seharusnya para pemimpin agama Yahudi ini akan memilih melepaskan Yesus ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka lebih memilih untuk melepaskan Barabas yang jahat dibanding Tuhan Yesus. Jadi mereka berkata, "Salibkan Yesus dan lepaskan Barabas." Nah, Pilatus yang melihat hal ini
dia tidak ingin ikut campur ya, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu Pilatus mengambil air dan dia membasuh tangannya dengan air tersebut. Nah, dalam hal ini dia membasuh tangan itu menyimbolkan bahwa dia tidak ikut campur dalam penyaliban Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab untuk penyaliban Tuhan Yesus, karena tadi apa? Dia tidak melihat satu kesalahan apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Pilatus berkata kepada pemimpin orang Yahudi, agama Yahudi, bahwa yang bertanggung jawab adalah mereka, bukannya Pilatus. Para serdadu tadi yang berkerumun di sekitar Tuhan Yesus dan mengolok-ngolok dia, mereka membuat mahkota dari duri dan mereka memasangkannya di atas kepala Tuhan Yesus, dan juga mereka memakaikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Itu sebagai suatu penghinaan ya. Jadi mereka menghina Tuhan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Nah, selain itu juga mereka menyiksa Tuhan Yesus dengan cara memukul dan mencambuk Tuhan Yesus. Dan ada juga yang meludahi Tuhan Yesus. Jadi mereka melakukan hal yang sangat kejam kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka menyuruh Tuhan Yesus mengangkat salib sampai ke Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Tetapi karena Tuhan Yesus telah disiksa dari malam sampai pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak kuat lagi. Jadi para prajurit itu memaksa salah seorang yang lewat, yaitu seseorang yang bernama Simon ya, untuk mengangkat salib Yesus sampai ke Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Nah, di sana mereka memaku tangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus dapat mendengar perkataan orang-orang yang ada di sekitar salibnya. Mereka menghina dia. Mereka berkata, "Jika engkau anak Allah, maka suruhlah Allah untuk menurunkan engkau dari salib tersebut." Nah, jadi Tuhan Yesus bisa mendengar hal itu ya, tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Dia menanggung penderitaan di atas kayu salib. Dia menanggung penderitaan yang seharusnya kita terima karena dosa kita. Dia menanggungnya dengan taat sampai akhir. Nah, dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Dia tahu bahwa apa yang dia alami adalah bagian dari penderitaan hebat yang harus dia tanggung untuk dosa, untuk menebus dosa umat-umatnya, untuk membayar dosa umat-umatnya. Nah, setelah lewat beberapa jam, kegelapan meliputi daerah itu. Terjadilah gempa bumi. Nah,
dan bukit-bukit batu terbelah. Tuhan Yesus pun berseru dengan suara yang nyaring, "Sudah selesai." Yang artinya apa? Tuhan Yesus sudah selesai dengan pekerjaannya. Dia sudah menggenapi perintah Allah untuknya, dan penderitaan yang dia alami sudah selesai. Setelah mengatakan hal tersebut, Tuhan Yesus pun meninggal dunia. Nah, para serdadu yang berada di sekitar salib mendengar kata-kata Tuhan Yesus dan mereka merasakan gempa tersebut. Mereka melihat kepada Tuhan Yesus dengan penuh takjub dan mereka berkata, "Sungguh Dia adalah Anak Allah." Nah, ya, Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang begitu mengasihi umatnya. Dia juga sangat mengasihi Bapanya. Jadi dia mentaatinya hingga akhir, yaitu sampai mati. Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya sehingga dia rela mengalami penderitaan pada waktu itu, adik-adik. Pekerjaan yang harus Tuhan Yesus lakukan sudah selesai dan sudah digenapi. Dia tidak lagi tinggal di dalam kuburnya, tetapi dia bangkit dari kematian. Dia hidup dan dia memberikan dirinya untuk membayar dosa-dosa umatnya, yaitu kita. Nah, adik-adik, apabila kalian percaya kepadanya sebagai juru selamat dan meminta agar dia mengampuni dosa-dosa kita, dia akan mengambil dosa-dosa kita dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Jadi caranya apa? Dengan cara yaitu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, apa yang kalian rasakan setelah tahu bahwa Tuhan Yesus menderita di kayu salib, mati dan bangkit untuk kalian? Tentunya kita sebagai umat pilihan Allah sangat bersyukur ya, karena kita yang seharusnya dihukum, kita yang harusnya menderita, mengalami penderitaan yang luar biasa karena dosa kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia mau mati untuk kita dan menggantikan kita. Tadi kalian mendengar ya, kakak ada mengatakan kita dibenarkan atau kita mendapat pembenaran dari yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sehingga kita dibenarkan. Nah, arti dari pembenaran adalah kalau kalian percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kalian, maka seluruh dosa kalian atau sepenuhnya dosa-dosa yang telah kalian lakukan itu dihapuskan. Jadi bukan setengah atau seperempat ya, tapi semuanya. Jadi kalian dibenarkan di hadapan Allah, tidak berdosa lagi ya. Nah, di sini Allah Bapa
tidak lagi melihat kita dari dosa kita, tetapi Allah ketika melihat kita sebagai umatnya, Dia melihat kepada Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi karena Tuhan Yesus, Allah melihat kita seolah-olah. Jadi seolah-olah kita tidak berdosa lagi. Jadi kita dibenarkan di hadapan Allah. Misalnya seperti ini ya, seolah-olah itu. Jadi ketika orang tua kalian membuat peraturan, lalu kalian melanggarnya. Nah, karena orang tua kalian begitu mengasihi kalian, jadi mereka melupakan dosa kalian tersebut. Mereka seolah-olah tidak mengingat lagi. Seolah-olah kalian tidak melakukan pelanggaran, tapi kalian sudah dibenarkan. Jadi seolah-olah kalian tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur karena Allah begitu mengasihi kita sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kami dan telah bangkit kembali. Terima kasih ya Bapa. Yesus dihukum karena dosa-dosa kami. Engkau telah mengampuni semua dosa kami. Sekarang kami telah dibenarkan dan dijadikan benar di hadapan Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yana ya. Dari cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Yana, kita merasakan sedih dan sukacita. Kok bisa? Kenapa ya? Kenapa kita bisa merasakan sedih? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus menderita dan mati di atas kayu salib, dan kita merasakan sukacitanya itu karena kita tahu Tuhan Yesus rela disalibkan karena Dia menebus dosa-dosa kita semua, dosa kakak, dosa adik, dosa mama, papa, dosa keluarga kita semua, dan dosa seluruh orang, seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi adik-adik, pekerjaan yang harus Tuhan Yesus lakukan juga sudah digenapi ya. Dia tidak tinggal dalam kuburan, tetapi Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup dan Dia memberikan kita hidup yang baru jika kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa masukkan uang persembahan atau kolektenya ke dalam amplop, lalu kita tolong mama papanya untuk menyerahkan amplop ini kepada Kak Ivana yang bekerja di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Kawarina yang bekerja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Atau ada yang mau transfer juga bisa ya. Nanti minta tolong kepada mama papanya untuk chat pribadi Katri Manita via WhatsApp. Nomor Katri sudah tersedia di grup kelas kecil ya adik-adik. Nah, untuk doa persembahan, yuk kita berdoa.
lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, dan juga terima kasih atas rezeki yang telah Kau berikan juga. Dan kiranya dengan persembahan ini kami bisa memberikan sebagian dari rezeki kami untukmu, untuk kemuliaan atas nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah tangan kami yang memberi, dan juga berkatilah orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, sekarang sembari persembahan ini dikumpulkan, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Terasa ya, ibadah kita hampir selesai. Untuk menutup ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami tadi telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Dan juga kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya dan firman-Mu kami dapat bertumbuh, dapat dekat dengan-Mu juga ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, dan Kau selalu menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Yesus selamanya.